Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami di sini akan memaparkan hasil pembuatan dari proposal tugas akhir kami untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Knowledge Management yang dibimbing oleh Ibu Ken Dita. Oke, untuk proposal tugas akhir kami sendiri berjudul penerapan Knowledge Management dalam berbagai ilmu pengetahuan atau sharing knowledge antar guru pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Dan untuk kelompok kami sendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Asama Alfarizi dengan NIM 0903 1181 924002. Lalu ada Emriandra Alparis lain dengan NIM 0903 1281 924053. Lalu ada Cindy Nadira Elparisare Tonang dengan NIM 0903 1281 924035. Lalu yang di bawahnya ada Dian Apriani dan juga Tripani Cantika. Oke, boleh di next, Yan. Oke, langsung masuk ke bab 1, pendahuluan dengan latar belakang. Teknologi dan informasi menjadi kebutuhan sangat penting dalam kehidupan manusia pada saat ini. Tidak hanya digunakan dalam bidang industri, ekonomi, kesehatan, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Dengan adanya internet, tentunya dapat memudahkan dalam melakukan pencarian atau pertukaran data dan informasi secara cepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena internet adalah sebuah komputer dapat mengakses data dan informasi yang terdapat pada komputer lain di tempat yang berbeda. Banyak organisasi yang telah memakai internet untuk menunjang pertukaran data dan informasi dengan menggunakan sebuah website, sehingga sebuah organisasi akan dapat menambah atau membagi informasi. Saat ini penggunaan internet oleh sebuah organisasi tidak hanya mengacu pada pencarian informasi, namun juga mengarah kepada kebutuhan pencarian knowledge, karena pengetahuan dianggap sebagai sebuah sumber yang mempunyai peran penting. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin bagus untuk sebuah organisasi menjadi semakin maju. KMS atau Knowledge Management System adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan proses pembuatan pengetahuan dalam organisasi serta penyimpanan pengambilan, transfer, dan penerapannya. Menurut Al-Hafiz dan Lubis tahun 2021. Knowledge management adalah sebuah koordinasi disengaja dan sistematis dalam sebuah organisasi yang mengurus atau mengatur sumber daya manusia, teknologi, proses, dan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan value melalui pemanfaatan kembali dan inovasi. Pada saat ini, pengelolaan knowledge management SMA Negeri 1 Sungai Lilin mengalami permasalahan ketika seorang guru mata pelajaran tidak dapat mengajar karena berhalangan hadir. Guru tersebut akan digantikan oleh guru piket yang akan memberikan materi di kelas. Sementara itu, guru piket yang menggantikan tidak mengetahui materi yang akan disampaikan di kelas karena materi yang akan disampaikan tidak sesuai dengan pelajaran yang diajar. Lalu saat menyusun perangkat ajar yang dimiliki para guru masih menggunakan cara manual dan juga terdapat kesenjangan pengetahuan dalam menyusun perangkat ajar antara guru senior dengan guru muda yang baru mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Nah, kesenjangan pengetahuan tersebut dikarenakan guru senior memiliki pengalaman menyusun perangkat ajar dan mengajar yang lebih lama, sedangkan guru muda memiliki pengetahuan baru. Hal ini mengakibatkan perbedaan kompetensi dalam penyusunan perangkat ajar dan mengajar. Para guru-guru di sekolah tersebut juga mengikuti pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas seorang tenaga pengajarnya. Guru yang diperintahkan untuk mengikuti pelatihan di luar dibatasi hanya 2 orang. Guru hal ini membuat guru yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan tersebut dan tidak dapat mengetahui hasil penelitiannya. Akibatnya, guru yang tidak mengikuti pelatihan tersebut tidak mengetahui pengalaman ataupun pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan yang telah dijalani oleh guru lainnya. Selain itu juga, guru tidak dapat berbagi atau sharing hasil dari pengikuti pelatihan tersebut. Dengan adanya perkembangan sistem informasi, pengelolaan knowledge management ini dapat berfungsi untuk membantu guru dalam berbagi pengetahuan dimiliki setiap guru agar dapat terkelola dengan baik, termasuk pengalaman mengikuti pelatihan dan workshop, agar dapat berguna bagi seluruh guru baru dan juga memudahkan guru yang lain untuk melakukan pencarian dan pengenalan. Oleh karena itu, peneliti akan membuat sebuah perencanaan atau perancangan knowledge management guru SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Lalu untuk poin kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana penerapan sistem knowledge management
dalam berbagi ilmu pengetahuan antar guru pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin agar dapat membantu guru baru dan memudahkan guru yang lain untuk melakukan pencarian dan pengalamannya. Oke, next. Lalu masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain untuk menerapkan KMS atau Knowledge Management System dalam berbagi ilmu pengetahuan antar guru SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Lalu yang kedua untuk menganalisis kebutuhan Knowledge Management System atau KMS pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin, khususnya dalam berbagi ilmu pengetahuan antar guru atau sharing knowledge. Yang ketiga untuk merancang Knowledge Management System atau KMS berdasarkan analisis kebutuhan pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Lalu manfaat penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain yang pertama, KMS dapat menjadikan sarana berbagi ilmu, pengetahuan, dan media belajar atau learning bagi guru baru dan guru senior pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Yang kedua, KMS dapat membantu dalam mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh guru senior secara baik, aman, dan terstruktur sehingga mudah untuk diakses dan ditemukan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga pengajar pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Yang keempat, Knowledge Management System atau KMS dapat mempermudah proses menyusun perangkat ajar dan mengurangi kesenjangan pengetahuan antara guru senior dan juga guru baru. Oke, poin kelima, batasan masalah. Untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka penulis membatasi penelitian ini pada proses-proses yang akan dibahas. Penulis membatasi ruang lingkup dari pembahasan permasalahannya, itu berfokus pada penerapan Knowledge Management System dalam berbagi ilmu pengetahuan antar guru pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Oke, untuk bab 2 gambaran umum akan dilanjutkan oleh Saudara Riandra. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 2 mengenai gambaran umum dengan poin 2.1 yaitu sejarah SMA Negeri 1 Sungai Lilin. SMA Negeri 1 Sungai Lilin dibangun pada tanggal 14 Agustus 2003 di atas lahan seluas 20.800 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin dan mulai beroperasi pada tahun 2003. SMA Negeri 1 Sungai Lilin terus berkembang dan dengan semakin banyaknya jumlah siswa yang diterima dan bertambahnya sarana dan prasarana baik ruang kelas belajar, perpustakaan, lab komputer, dan fasilitas olahraga. Pada tahun pelajaran 2021-2022, SMA Negeri 1 Sungai Lilin dengan total siswa SMA sebanyak 873 dengan rincian 345 siswa laki-laki dan 528 siswa perempuan yang terbagi pada 8 rombongan belajar kelas 10, 9 rombongan belajar kelas 11, dan 9 rombongan belajar kelas 12 dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 60 orang dan guru sebanyak 45 orang. Poin kedua yaitu letak geografis. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi objek penelitian berlokasi di Jalan Palembang Jambi, kilometer 115, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Waktu kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin yang berada persis di pinggir jalan dan dekat dengan pusat kecamatan yang memudahkan para orang tua ataupun siswa karena akses jalannya yang mudah. Poin 2.3 itu profil dari sekolah, yaitu yang pertama nama sekolah yaitu SMA Negeri 1 Sungai Lilin, alamat pada Jalan Palembang Jambi, KM 115, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Status sekolah yaitu sekolah negeri dengan nomor NPSN 106000238. Kurikulum yang digunakan ialah SMA 2013 MIPA dengan status kepemilikan pemerintah daerah. Nama kepala sekolah yaitu Helvi Suwartini SPD MSI. Pendidikan terakhir strata 2, masa jabatan 2020 hingga sekarang. SK pendirian sekolah yaitu 566 tahun 2003, tanggal SK pendirian 2002, bulan 8 tanggal 4, dan SK izin operasional pada 2002, bulan 8 dan tanggal 4.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya akan langsung disambung oleh Saudari Trifani Candika. Baiklah, selanjutnya 2.4, visi dan misi SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Poin yang pertama yaitu visi. Visi dari SMA Negeri 1 Sungai Lilin yang pertama adalah unggul dalam US, USBN, UN, dan PTN. Yang kedua, unggul dalam iptek dan karya ilmiah. Yang ketiga, unggul dalam olahraga dan seni. Yang keempat, unggul dalam penerapan disiplin dan pengalaman nilai agama. Yang kelima, unggul dalam berbudaya. Dan yang terakhir adalah unggul dalam kebersihan pola hidup sehat dan lingkungan hidup. Selanjutnya, poin yang kedua adalah misi. Yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga mampu mengembangkan potensi warga sekolah secara optimal. Yang kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik serta menumbuhkan daya saing. Yang ketiga, menumbuh kembangkan karakter yang berbudaya, berbudi luhur, religius, jujur, disiplin, dan cinta tanah air. Dan yang terakhir adalah membudayakan warga sekolah untuk mencintai kebersihan, pola hidup sehat, dan lingkungan hijau. Selanjutnya yaitu 2.5, keadaan guru dan tenaga pendidik. Dalam berlangsungnya proses belajar mengajar, SMA Negeri 1 Sungai Lilin ini memiliki dan dibantu tenaga kependidikan yang berjumlah 60 orang dan 45 guru. Untuk guru dengan status PNS berjumlah 13, untuk guru yang berstatus GTT atau guru tidak tetap berjumlah 1, untuk guru GTY atau guru tetap yayasan berjumlah 0, dan guru yang berstatus honor berjumlah 31. Sedangkan untuk tenaga pendidik itu sendiri, dengan status PNS berjumlah 16 orang, dan tenaga pendidik yang berstatus honor berjumlah 44 orang. Maka untuk guru berjumlah 45 orang dan tenaga pendidik berjumlah 60 orang. Sumber dari web sekolah data kemdikbud.go.id. Selanjutnya yaitu 2.6, landasan teori. 2.6.1, penjelasan knowledge management. Knowledge management adalah dasar dari aset intelektual dan pengetahuan dari perusahaan yang dapat memperbaiki kinerja organisasi dan menambah nilai dengan memungkinkan perusahaan untuk bertindak cerdas. Menurut pendapat Wick tahun 1993. Menurut Horwich and Amakos pada tahun 2002, knowledge management adalah praktek menciptakan, menangkap, mentransfer, dan mengakses pengetahuan dan informasi yang benar ketika dibutuhkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Menurut Tania dan Sari pada tahun 1999, knowledge management adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam organisasi, diantaranya membiasakan budaya berkomunikasi antar personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan menggalakkan saling berbagi knowledge, di mana usaha ini akan menciptakan dan mempertahankan peningkatan nilai dari inti kompetensi bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Knowledge management menurut Hendrik tahun 2003 adalah merencanakan, mengumpulkan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan data serta informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisis dari macam-macam sumber yang kompeten. Jadi, prinsip utama knowledge management adalah mendorong agar organisasi untuk know what they know. Melalui knowledge management, secara sadar organisasi mengidentifikasikan knowledge yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan berbagai inovasi. Dengan dukungan knowledge management itu sendiri, organisasi juga aktif mengidentifikasi dan mengakuisisi knowledge berkualitas yang ada di lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya 2.6.2, jenis-jenis knowledge management. Menurut Nonaka dan Takachi, pada tahun 1999, knowledge terdiri atas dua jenis knowledge, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Tacit knowledge. Pada dasarnya, tacit knowledge bersifat personal, dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Pendapat Carrillo pada tahun 2004. Berdasarkan pengertiannya, maka tacit knowledge dikategorikan sebagai personal knowledge atau dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dari individu atau perorangan. Menurut BAM pada tahun 1995, penelitian pada sifat dasarnya pengetahuan ketika mempertemukan perbedaan antara knower dan known, atau seringkali diartikan dalam istilah subjek atau objek, atau ingredient subjektif dan objektif dalam pengalaman. B. Explicit knowledge. Explicit knowledge adalah sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata maupun angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya.
Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain dari suatu produksi. Kemudian 2.6.3 proses knowledge management. Menurut Nanaka dan Takachi pada tahun 1999, proses penciptaan knowledge organisasi terjadi karena adanya interaksi atau konversi antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Melalui perwujudan dari model SECI atau socialization, externalization, combination, dan internalization, menggunakan perangkat teknologi informasi pada organisasi. Berikut ini adalah penjelasan dari model SECI tersebut. A. Socialization. Socialization adalah mengubah tacit knowledge ke tacit knowledge lain. Proses ini terjadi dalam proses pembelajaran langsung di sekolah serta interaksi sehari-hari. Lalu yang kedua, externalization. Externalization adalah mengubah tacit knowledge yang kita miliki menjadi explicit knowledge. Contohnya dengan menuliskan know-how dan pengalaman yang kita dapatkan dalam bentuk tulisan, artikel, atau buku. Yang ketiga, combination. Combination adalah memanfaatkan explicit knowledge yang ada untuk diimplementasikan menjadi explicit knowledge lain. Beberapa explicit knowledge yang telah ada dapat dihubungkan dan dikombinasikan menjadi explicit knowledge yang baru. Dan yang terakhir adalah internalization. Internalization adalah proses transformasi pengetahuan dari bentuk explicit knowledge ke bentuk tacit knowledge, seperti proses belajar yang diikuti dengan namanya learning by doing. Hal ini yang secara tidak langsung membentuk pengetahuan baru di dalam diri seorang individu. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Cici dan Dian. Baiklah, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Poin pertama 3.1 yaitu objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Poin kedua, teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti yang dimaksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, yaitu pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Poin kedua, sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi yang berasal langsung dari tacit dan eksplisit yang berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Poin selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah yang pertama, observasi. Mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung semua proses kerja dan kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Yang kedua, wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa guru yang aktif bekerja pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu melakukan pencarian bahan-bahan yang dapat mendukung dalam proses penelitian dan penyelesaian masalah melalui buku-buku, internet, artikel, serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga literatur lainnya. Kemudian dilakukan kajian topik penelitian berdasarkan sumber-sumber teori tersebut. Poin 3.3, metode pengembangan sistem. Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 10 Step Knowledge Management Roadmap. Metode tersebut dipaparkan oleh Amrit Iwana tahun 1999. Metode tersebut terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, persiapan dan evaluasi, yang kedua, analisis dan desain, yang ketiga, pengembangan knowledge management, yang keempat, evaluasi. Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan-tahapan dari metode pengembangan sistem knowledge management step.
Fase pertama yaitu persiapan dan evaluasi. Pada fase ini dilakukan analisa terhadap infrastruktur yang tersedia dan menyelaraskan manajemen pengetahuan dan strategi bisnis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu studi literatur. Pada langkah pertama ini, penulis terlebih dahulu mempelajari lebih mendalam tentang knowledge management dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat dalam penerapan knowledge management di SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan membuat rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan sebagai acuan studi literatur. Lalu menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara, melaksanakan wawancara langsung di SMA Negeri 1 Sungai Lilin, mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan membuat dokumentasi dari hasil literatur. Langkah kedua, yaitu analisis infrastruktur yang ada. Tahap analisis infrastruktur yang ada ini merupakan kegiatan untuk memahami mengenai komponen yang membangun strategi dan kerangka teknologi informasi yang akan digunakan dalam knowledge management. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menganalisis data-data yang didapatkan sebelumnya, kemudian melakukan pendataan terhadap data-data yang telah didapat dan infrastruktur yang ada. Fase kedua yaitu analisis dan desain knowledge management. Pada fase kedua ini terdapat 5 langkah kegiatan dalam analisis dan desain knowledge management. Langkah ketiga, desain infrastruktur knowledge management. Tujuan dari langkah ini yaitu untuk membuat perancangan dan pemilihan infrastruktur akan menunjang knowledge management yang akan dibangun. Berikut ini adalah hal-hal yang akan dilakukan pada langkah ini, yaitu yang pertama memahami berbagai komponen infrastruktur knowledge yang ada, lalu membuat elemen penyusun KMS di SMA Negeri 1 Sungai Lilin, lalu memilih komponen IT untuk menemukan, membuat, dan menerapkan pengetahuan, selanjutnya membuat mekanisme profil untuk pengiriman knowledge. Langkah keempat, yaitu audit dan analisis terhadap aset pengetahuan dan sistem yang ada. Pada langkah ini dilakukan audit dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan sumber pengetahuan yang ada pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Baik berasal dari kepala sekolah atau pegawai yang ada serta sejauh mana sistem yang digunakan untuk melakukan proses dokumentasi dan penyebaran pengetahuan tersebut. Langkah kelima, rancang tim knowledge management. Pada langkah ini, tim knowledge management akan dibentuk untuk menentukan siapa saja yang menggunakan knowledge management dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, serta tugas-tugas dan perannya masing-masing. Penulis akan mengidentifikasi stakeholder, menentukan sumber pengetahuan atau expert, memilih project leader yang berpengalaman, mengidentifikasi keterlibatan end user atau pemakai pada rancangan KMS di SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan langsung disambung dengan penjelasan dari Saudari Cici. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu analisis knowledge management. Analisis ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Aktivitas yang dilakukan pada langkah ini yaitu yang pertama adalah menganalisis hasil audit sistem yang dilakukan pada langkah sebelumnya yaitu kebutuhan pada SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Yang kedua, menganalisis kebutuhan umum sistem. Yang ketiga, menentukan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menentukan prioritas kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan kebutuhan sistem. Selanjutnya, langkah ke-7 yaitu desain knowledge management system. Pada langkah ini bertujuan untuk membuat gambaran proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan dan hubungan antara data yang ada, di mana aktivitas yang akan dilakukan adalah yang pertama, menentukan input, proses, dan output yang akan diterapkan pada perangkat lunak sesuai dengan konteks penelitian. Yang kedua, membuat gambaran atau rancangan alur proses yang akan diterapkan pada perangkat lunak dalam gambaran atau dalam bentuk diagram. Yang ketiga, membuat hubungan atau relasi data dalam bisnis data. Yang terakhir yaitu mendokumentasikan gambar alur proses dalam bentuk DFD dan relasi data dalam bentuk IRD sistem usulan. Fase yang ketiga yaitu pengembangan knowledge management. Pada fase pengembangan ini terdapat langkah-langkah pembuatan interface dan implementasi sistem.
Langkah ke-8 yaitu interface knowledge management. Langkah ini berisikan kebutuhan yang telah didefinisikan dan digambarkan pada langkah sebelumnya, lalu direpresentasikan ke dalam bentuk blueprint perangkat lunak sebelum proses coding dimulai. Yaitu dengan membuat rancangan alur sistem untuk setiap proses secara detail dalam dokumen berbentuk gambar agar mudah dipahami pada saat proses coding. Membuat rancangan database serta alur data pada setiap tabel database secara rinci dalam bentuk gambar perancangan logik skema database. Membuat rancangan input, proses, dan output yang akan dihasilkan dari perangkat lunak, membuat rancangan user interface untuk setiap menu atau fitur-fitur yang akan digunakan pada perangkat lunak. Selanjutnya, langkah ke-9 yaitu implementasi dan pengujian knowledge management. Langkah ini dilakukan untuk menerjemahkan desain yang telah dibuat ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan oleh programmer dan melakukan penyatuan unit program kemudian diuji secara keseluruhan. Aktivitas yang dilakukan pada langkah ini yang pertama yaitu membuat user interface atau tampilan halaman perangkat lunak dalam bahasa pemrograman HTML dan CSS sesuai dengan rancangan interface yang telah diterapkan. Yang kedua, membuat database sistem sesuai dengan data dan rancangan database yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dalam bahasa pemrograman MySQL. Yang ketiga, yaitu membuat coding untuk seluruh proses sistem mulai dari input, proses, dan output sesuai dengan rancangan sebelumnya dengan bahasa pemrograman PHP. Yang keempat, yaitu melakukan uji coba terhadap perangkat lunak secara rinci, mulai dari untuk mengetahui apakah sistem telah berfungsi seperti seharusnya atau tidak. Fase yang terakhir yaitu evaluasi knowledge management. Fase ini hanya terdiri dari satu langkah, yaitu mengukur nilai penambahan hasil dari implementasi knowledge management. Langkah ke-10 yaitu evaluasi knowledge management. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi terhadap perancangan yang telah dibuat. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kebutuhan pengguna dengan analisis dan perancangan yang telah dibuat. Poin terakhir yaitu 3.4, metode pengembangan perangkat lunak sistem. Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode case-based reasoning atau CBR. Case-based reasoning atau CBR ini merupakan cara penyelesaian permasalahan yang digunakan dengan cara mempergunakan kembali pengetahuan paling relevan yang telah dimiliki saat ini, yang selanjutnya melakukan proses adaptasi terhadap pengetahuan tersebut untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang baru. Metode ini merefleksikan cara kerja penyelesaian masalah manusia yang menggunakan pengetahuan yang ia miliki dalam pemecahan masalah terdahulu yang kemudian dipergunakan sebagai titik awal proses penyelesaian permasalahan baru yang mirip dengan permasalahan yang ia selesaikan sebelumnya. Proses CBR ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah retrieve. Retrieve ini merupakan tahapan dengan mengambil masalah atau kasus yang paling serupa. Pada tahap ini dicari kasus yang paling relevan atau mirip dengan kasus yang baru. Tahapan ini dimulai dengan menggambarkan atau menguraikan masalah dan diakhiri dengan ditemukannya kecocokan terhadap masalah sebelumnya dengan tingkat kecocokan yang paling tinggi. Tahap kedua yaitu reuse adalah tahapan dengan menggunakan kembali masalah atau kasus untuk mencoba memecahkan masalah atau kasus yang baru. Pada tahapan ini, kita dapat mencoba menggunakan apa yang telah kita dapatkan pada tahapan retrieve tersebut. Jadi, jika dengan solusi yang diberikan tersebut berhasil, maka masalah yang baru ini beserta solusinya akan langsung tersimpan menjadi suatu pengetahuan yang baru. Jika solusi yang diberikan pada tahapan retrieve tidak berhasil, maka lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan ketiga adalah revise. Revise ini merupakan tahapan dengan merevisi solusi yang diajukan jika diperlukan. Pada tahapan ini dilakukan peninjauan kembali solusi yang diusulkan, kemudian melakukan testing pada kasus nyata dan jika diperlukan untuk memperbaiki solusi tersebut agar cocok dengan kasus yang baru. Proses revise ini dilakukan jika ada solusi dengan jarak yang sama. Yang terakhir, yang keempat adalah retain. Retain ini
merupakan tahapan untuk mempertahankan atau menyimpan solusi baru sebagai bagian masalah atau kasus baru. Pada proses ini dilakukan di mana jika ditentukan sebuah solusi baru yang lebih baik dari solusi sebelumnya, maka solusi tersebut akan disimpan dan kemudian digunakan kembali apabila ada kasus yang sama di masa yang mendatang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi sudah kami jelaskan mengenai proposal tugas akhir tentang penerapan knowledge management dalam berbagi ilmu pengetahuan atau sharing knowledge antar guru pada studi kasus SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Telah dijelaskan mulai dari latar belakang sampai dengan metode pengembangan yang dipakai oleh sistem nantinya. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.